Lalu aku bersama ayahku, ibuku tinggal di tempat kakek itu karena ayah dan ibuku sudah tidak punya rumah lagi. Setelah itu ayah dan ibuku bekerja di tempat kakek itu. Kakek itu saudagar ikan, dia punya pelelangan. Waktu aku masih kecil, sebelum aku dijual ayahku, aku pernah diajak oleh ayahku ke rumah sepupu-sepupuku yang rumahnya jauh berjam-jam dari rumahku. Aku pun silaturahmi dikenalkan dengan mereka, anak-anaknya kakak ayahku. Jadi setelah aku dijual oleh ayah aku di rumah kakek itu, otak aku selalu berpikir aku ingin berlari, aku ingin melarikan diri ke tempat sepupuku itu, ke tempat semua saudaraku, bibiku, paman-pamanku itu yang rumahnya jauh sekali. Aku pun sempat mengingat-ingat dalam otak aku, jika aku pergi ke sana akan aku tinggalkan ayah dan ibuku di rumah kakek-kakek itu. Sebenarnya hati aku sedih meninggalkan ibu, karena aku tiap malam hari-hariku selalu dimanja oleh ibu. Tidurku pun dengan ibu. Tapi saat itu aku tidak berpikir lagi tentang ibu atau tentang ayah. Yang aku pikirkan, aku tidak mau tinggal di tempat kakek itu dan aku tidak mau bersama kakek-kakek itu. Seiring waktu berjalan, aku pun berinisiatif melarikan diri dari rumah kakek itu. Terus ayah dan ibuku bekerja di situ seolah-olah seperti diperbudak dengan kakek itu, karena ayah dan ibuku sudah tidak punya apa-apa lagi. Setelah itu aku berpikir, mengingat jalan, tempat yang waktu itu aku tidak tahu alamatnya di mana rumah saudara ayahku itu. Yang aku ingat kampung halamannya atau kecamatannya. Jadi aku berinisiatif memanggil tukang ojek. Sudah itu memanggil tukang ojek, aku janjian dengan tukang ojek. Aku membawa baju hanya 3 biji, 3 setel. 3 setel itu aku taruh di kardus. Langsung aku pun cari celah, cari waktu untuk aku bisa beranjak pergi dari rumah kakek itu. Setelah itu aku pun sedih meninggalkan ibu aku, tapi aku tidak berpikir atau dampaknya atau bagaimanapun setelah aku melarikan diri dari rumah kakek itu yang aku tinggalkan ibu dan ayahku. Dulu aku masih terlalu kecil, tidak tahu apa-apa dan tidak bisa berpikir jika aku pergi, ibuku dan ayahku akan seperti apa di rumah kakek ini, dan kedepannya aku akan seperti apa. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Yang aku pikir, aku tidak ingin tempat kakek itu, aku tidak ingin bersama kakek itu. Yang aku pikirkan, aku harus berlari, meninggalkan, melarikan diri dan tidak di situ lagi. Setelah itu aku janjian dengan tukang ojek. Sudah janjian dengan tukang ojek, aku meminta tolong dengan tukang ojek, "Bang, bisa tidak nanti jam 7 malam antar aku ke terminal? Aku akan ke tempat saudara aku, saudara ayahku." Terus tukang ojek itu bilang, "Iya bisa." Jadi aku siang janjian dengan tukang ojek, karena berhubung aku bisanya malam,
malam hari aku bisa melarikan diri dari rumah kakek itu, ya tentu aku janjiannya malam dengan tukang ojek itu. Aku bilang dengan tukang ojek, tolong antar aku ke terminal, arah mobil, tujuan mobil, naikkan aku ke arah mobil jurusan ke desa keluarga ayahku itu. Tukang ojek itu pun berkata dan menyanggupinya. Setelah itu, setengah 7 malam tiba, aku pun melihat ibuku, melihat ayahku. Sebenarnya hati tidak tega meninggalkan mereka berdua. Seumur hidup aku, barulah itu aku pergi meninggalkan ibu dan ayahku. Akhirnya terpaksa aku pun meninggalkannya. Terus aku melarikan diri lewat jendela. Setelah itu tukang ojek sudah menungguku di sebuah perapatan. Aku pergi bersama tukang ojek yang memang benar-benar aku ingin ke rumah keluarga ayahku, dan aku ingin menceritakan semuanya dengan keluarga ayahku. Sesampainya di jalan, seiring waktu berjalan, jalan terus dengan tukang ojek. Akhirnya aku masih hafal jalan, masih menghafal jalan yang mau ke rumah kakek itu dari terminal atau jalan arah ke terminal. Ternyata sama tukang ojek aku tidak diarahkan ke terminal, tetapi diarahkan ke jalan yang lain. Terus aku bertanya, "Bang, kenapa bukan jalan ke arah terminal, kenapa jalan ini?" Kata abang tukang ojek, "Tenang aja dek, ini kan kita cari jalan pintas biar cepat sampai ke terminal." Akhirnya aku menurut saja karena aku tidak tahu apa-apa, dan aku pun tidak tahu jalan di situ, jalannya atau gimana nya untuk arah ke terminal, untuk arah kemana-mana. Aku buta, tidak tahu apa-apa. Setelah itu panjang lama perjalanan itu, ternyata tidak sampai ke terminal. Setelah tidak sampai ke terminal, akhirnya aku dibawa oleh tukang ojek itu ke jalan yang benar-benar sepi, jalan yang benar-benar kanan kiri tidak ada rumah. Setelah itu aku pun sudah firasat, perasaanku sudah tidak enak. Aku pun menjerit, meminta tolong di atas motor itu, tapi tidak ada orang, tidak ada rumah, tidak ada mobil yang lewat, tidak ada motor yang lewat, tidak ada siapa-siapa yang lewat. Ternyata aku dibawa ngebut dengan tukang ojek. Aku dimasukkan dengan tukang ojek ke hutan belantara yang hutannya lebat dan sunyi, dan memang benar-benar hutan belantara. Aku dimasukkan ke hutan belantara oleh tukang ojek. Lalu aku turun dari motor itu, lalu aku tolong memang tidak ada orang. Lalu aku turun dari motor itu. Setelah turun, aku pun berlariku aku tidak tahu arah. Yang aku tahu, aku berlari dari tukang ojek itu, tetapi tukang ojek tetap mengejar aku.